sibuk sih. Loh, kok kamu tahu aku lagi sibuk? Ya loh, kelihatan. Ini Bara Gaby. Iya Aiden, aku lagi siap-siap nih. Kan minggu ini hari ulang tahun gereja kita. Oh pantes. Kemarin jadi aku ibadah di Simor. Aiden, udah dulu ya. Kita open dulu ibadah kita. Oke, bye-bye. Iya udah mulai. Hai teman-teman Super Kids, Shalom. Ketemu lagi bersama saya Gaby. Nah teman-teman sudah tahu kan, minggu ini kita merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-15. Wow, luar biasa ya penyertaan Tuhan bagi gereja kita. Kita doakan gereja kita semakin dipakai oleh Tuhan ya teman-teman. Nah teman-teman sudah ready kan untuk ibadah hari ini? Yang pertama, ikuti ibadah dengan sungguh-sungguh karena Tuhan Yesus hadir di mana saja, bahkan di rumah kita. Yang kedua, selama ibadah, teman-teman harus duduk yang rapi, jangan sambil rebahan, apalagi sambil tidur-tiduran, dan juga jangan lupa sediakan Alkitabnya. Dan yang terakhir, no food, no gadget, and no toys. Selamat beribadah ya teman-teman. Super Kids, bersama Yesus, aku dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik, ayo kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan telah memberkati kami hingga hari ini. Kami akan mengikuti ibadah lagi. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, yuk kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. We pray.
Adik-adik, kita mau memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi. Ambil tempat duduk ternyaman ya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu nyata dalam hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Adik-adik, kita nyanyikan lagu ini dari awal ya. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Salam adik-adik, saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo kita sama-sama ucapkan DNA gereja kita. Apa DNA gereja kita adik-adik? Restorasi Pondok Daud. Siapa kita adik-adik? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan. Yang gagah perkasa. Yang mempunyai gaya hidup. Berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Dalam unity siang dan malam. Yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Bersama-sama kita katakan Amin. amin adik-adik. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah setiap hati dan pikiran kami, agar kami dapat sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang akan sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Tema kita pada minggu ini adalah mengalahkan niat jahat, yang diambil dari kitab Daniel pasal yang ke-6. Daniel di gua singa. Seram ya singanya adik-adik. Pada zaman kerajaan Darius orang Media, di kerajaan yang sangat besar sekali, Darius pun mengangkat 3 para pejabat tinggi kerajaan. Salah satunya adalah Daniel. Raja Darius sangat mengasihi Daniel, karena Daniel adalah orang yang taat dan setia, orang yang memiliki roh yang luar biasa. Darius pun ingin mengangkat Daniel menjadi pejabat tinggi kerajaan paling tertinggi. Mendengarkan hal itu, para wakil raja dan para pejabat tinggi lainnya tidak senang, dan mereka pun merencanakan hal yang jahat kepada Daniel. Mereka membujuk Raja Darius untuk mengeluarkan satu perintah, satu larangan. Barang siapa yang tidak menyembah kepada raja, tetapi menyembah kepada Allah lain atau menyembah kepada manusia, mereka akan dihukum, dan hukumannya akan dilemparkan ke gua singa. Lalu Raja Darius pun mengeluarkan perintah dan larangan tersebut. Daniel adalah taat dan setia kepada Allahnya. 3 kali sehari dia selalu berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Ketika Daniel sedang menyembah Tuhan, sedang berdoa, para pejabat tinggi itu melihat Daniel.
mereka menjumpai raja. Dan mereka pun melaporkan Daniel kepada raja bahwa Daniel tidak taat kepada aturan yang sudah raja keluarkan. Daniel tetap berdoa, memuji dan menyembah Allahnya. Dan hati raja pun sangat sedih karena Daniel yang raja kasih ini akan dihukum dan akan dilemparkan ke gua singa. Dan raja pun sudah tidak dapat menolongnya karena raja sudah mengeluarkan peraturan itu. Akhirnya Daniel pun dilemparkan ke gua singa. Raja berkata, "Daniel, kiranya Allah yang engkau sembah itu dengan tekun menyelamatkanmu." Dan raja pun kembali ke istananya. Di dalam istananya, raja sangat sedih, sangat pilu hatinya. Semalam-malaman dia berpuasa, semalam-malaman dia berdoa, dan dia tidak dapat tidur. Dia susah sekali dan sedih memikirkan Daniel. Tapi adik-adik, keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, raja cepat-cepat pergi ke gua singa. Dan raja berkata kepada Daniel, "Daniel, apakah engkau masih di situ? Apakah engkau masih di dalam gua singa itu, Daniel? Apakah Allah yang engkau sembah itu dengan tekun telah melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Dan Daniel pun menjawab, "Ya Tuanku Raja, aku masih di sini. Singa-singa itu tidak mengapa-apakan aku, karena Allahku telah mengutus malaikatnya untuk menutup mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak melukai aku, karena aku tidak melakukan kejahatan terhadap Allah, juga terhadap Tuanku Raja." Lalu bersukacitalah raja, dan raja pun menaikkan Daniel dari dalam gua singa. Dan raja pun memerintahkan untuk melemparkan para pejabat tinggi dan para wakil raja yang telah berniat jahat kepada Daniel untuk melemparkan mereka ke gua singa. Belum mereka sampai di gua singa, singa-singa itu sudah langsung menerkam mereka dan mencabik-cabik seluruh tubuh mereka, meremukkan seluruh tulang-tulang mereka. Aduh, kasihan sekali, ngeri sekali, mengerikan hidup mereka karena kejahatan mereka. Dan Raja Darius pun memerintahkan seluruh rakyatnya untuk takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, yaitu Tuhan kita, Allah yang hidup, Allah yang kekal, Allah yang telah melepaskan Daniel dari gua singa, dan Allah yang kerajaannya kekal selama-lamanya. Dan Daniel pun diangkat menjadi panglima paling tertinggi, pejabat paling tertinggi pada kerajaan Darius. Demikian cerita Daniel, adik-adik. Dari cerita Daniel ini kita dapat belajar satu, doa sangat besar kuasanya. Doa sanggup mengalahkan segala kejahatan. Doa sanggup menolong kita dari mara bahaya. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita.
seperti Tuhan menolong Daniel. Tuhan akan menolong kita dari mara bahaya COVID-19 yang saat ini sedang melanda seluruh dunia, melanda negara kita. Nah, adik-adik, ayo kita susun jadwal doa kita lebih rapi lagi. Kita bangun mesbah doa kita dengan sungguh-sungguh. Kita buat jadwal doa kita susun doa kita dengan rapi. Kita berdoa setiap saat kepada Tuhan. Dan kita evaluasi doa kita. Doa mana saja yang sudah Tuhan jawab. Sehingga ketika kita melihat doa-doa kita yang sudah Tuhan jawab, kita akan semakin bersemangat berdoa. Semakin bersemangat berdoa secara terus-menerus. Dan ini menjadi kebiasaan hidup kita. Kita tidak bisa hidup tanpa doa, pujian, dan penyembahan. Itu nomor 1 adik-adik. Nanti kakak akan buatkan contoh jurnal doa buat adik-adik. Yang kedua, takut dan gentar kepada Allah. Takut dan gentar kepada Allah itu bukan berarti karena Allah kita itu jahat atau karena Allah itu tidak mengasihi kita. Tapi takut dan gentar kepada Allah adalah mengasihi Allah dengan sepenuh hati, berdoa dengan sepenuh hati, beribadah dengan sepenuh hati, beribadah dengan sungguh-sungguh. Contoh nih adik-adik, walaupun kita ibadah online, mungkin tidak ada yang melihat kita. Mungkin kakak juga tidak melihat adik-adik saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita tetap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bangun pagi-pagi, berdoa dulu, mandi, pakai baju yang rapi, terus duduk dengan rapi, ikuti ibadah online sekolah minggu dengan sungguh-sungguh. Kakak juga loh adik-adik, setiap hari Minggu kakak bangun cepat-cepat, kakak berdoa, kakak siap-siap, kakak mandi, kakak rapi-rapi, terus duduk bersama keluarga, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Itu adalah takut dan gentar kepada Tuhan, menghormati Tuhan dengan sepenuh hati. Walaupun tidak ada orang lain melihat, kita tetap sungguh-sungguh kita menghormati Tuhan. Yang ketiga, setia dan taat kepada janji dan perintah Tuhan. Melakukan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Melakukan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh itu, kita tidak boleh berbohong. Tidak boleh memfitnah. Tidak boleh jahat terhadap teman-teman kita. Tapi kita harus mengasihi semua teman-teman kita. Mengasihi papa mama, mengasihi kakak dan adik. Tidak boleh mencuri. Bukan hanya mencuri uang loh adik-adik, atau mencuri apapun itu. Mencuri waktu juga adalah melanggar perintah Tuhan. Contoh nih, sekarang ini kan kita lagi ibadah online. Ketika kita ibadah online, kita selalu kan ada di handphone, di laptop, di komputer. Tapi kita sikit-sikit mencuri waktu nih. Ketika kita mau belajar, kita curi-curi waktu untuk menonton. Kita curi-curi waktu untuk melihat postingan-postingan teman kita, melihat jualan teman kita, masak-masakan teman kita. Itu juga salah satu mencuri namanya. Adik-adik, ketika kita melakukan 3 hal ini, Tuhan pasti mengasihi kita. Seperti Tuhan mengasihi Daniel. Tuhan akan mengangkat kita menjadi anak-anak yang luar biasa, menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Dan kita akan Tuhan angkat pada zamannya. Kita akan diangkat menjadi tinggi, berprestasi di sekolah. Ketika kita nanti sudah dewasa, kita akan diangkat jadi pemimpin di perusahaan-perusahaan yang bagus, bahkan menjadi pemimpin negara. Seperti Tuhan mengangkat Daniel. Yuk adik-adik, mulai saat ini lakukan 3 hal ini. Tuhan
pasti membawa kita masuk lebih dalam lagi bersama Tuhan. Tuhan pasti bawa kita masuk bersama-sama dengan Tuhan untuk mengalami prestasi-prestasi yang luar biasa. Demikian firman Tuhan. Tapi sebelum kakak akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kakak mau ajak kita untuk membaca satu ayat firman Tuhan yang diambil dari Roma 12 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ayo kita baca sekali lagi adik-adik. Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, takut dan gentar kepada Tuhan, setia dan taat kepada perintah Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak yang luar biasa, dan Tuhan akan memakai kami untuk kami sukses dalam segala hal, sukses dalam prestasi kami, sukses di masa depan kami, dan Tuhan akan mengangkat kami kelak menjadi pemimpin-pemimpin Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami sepanjang hari ini, biar Engkau Allah yang terus menyertainya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kakak kasih kamu tugas yang seperti tadi kakak bilang untuk membuat jurnal doa. Buat jurnal doa, buat jadwal doa, isi jadwal doanya, isi apa-apa aja yang ingin adik doakan, dan evaluasi doa adik-adik. Setelah kamu isi, kamu boleh mengirimkannya ke nomor di bawah ini. Oke adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semua, apa kabar hari ini? Puji nama Tuhan, bisa mengharap semuanya dalam keadaan sehat dan baik. Oke. Nah adik-adik, pada hari ini kita akan membuat satu aktivitas kita, kreativitas kita, yaitu yang benar-benar simple tapi sangat berguna sekali buat adik-adik semua. Oke. Oh sebelumnya, Miss Lu mau tanya, hari ini adik-adik belajar tentang apa? Tentang mengalahkan kejahatan ya, atau mengalahkan si jahat ya. Oke. Nah, ini adalah salah satu juga strategi kita ya, bagaimana cara kita mengalahkan si jahat itu, yaitu dengan berdoa. Nah, adik-adik, hari ini kita mau membuat hand sprayer, oke? Nah, ini hand sprayer ini nanti adik-adik bentuk seperti ini. Lalu adik-adik boleh menuliskan pokok-pokok doanya di sini. Nah, kemudian kita juga akan membuat si carrot, oke, wortel ya. Kita akan buat wortel dan pokok-pokok doanya juga boleh dituliskan di sini. Oke, sebelumnya yuk kita lihat apa aja sih bahan-bahan yang akan diperlukan. Oke, yang pertama hard paper. Kalau di rumah tidak ada hard paper, kertas biasa juga nggak apa-apa ya. Lalu construction paper, ini juga bisa diganti dengan origami juga nggak apa-apa. Nah ini potongan kecil dari construction paper, ini nanti untuk menjadi daunnya si carrot. Lalu di sini ada origami yang warna orange, warna kuning juga boleh. Lalu origami warna hitam, origami warna merah. Nah warna hitam dan warna merah ini ada sedikit aja karena untuk buat mata dan untuk mulutnya. Oke, lalu ada lem, ada spidol, ada pena, gunting, lalu ada double tip. Kalau nggak mau pakai double tip juga nggak apa-apa, cukup pakai lens juga boleh. Oke, yuk kita mulai. Oke, pertama-tama adik-adik boleh melipat hard papernya menjadi dua.
Oke, kita lipat ya. Kemudian kita cetak tangan kita. Oke. Nah, usahakan adik-adik ya, yang jari kelingking itu dipasingnya. Oke, setelah kita cetak, lalu kita gunting. Setelah kita gunting, oke, nih setelah kita gunting kita buka. Nah, adik-adik udah bisa menuliskan pokok-pokok doanya di sini untuk siapa aja, untuk mama papa yang orang-orang adik kasihi, atau orang-orang yang mungkin pernah menyakiti hati adik-adik, nggak apa-apa, adik-adik boleh catat di sini pokok-pokok doanya, oke? Nah, lalu yang kedua kita akan membuat si carrot. Oke. Pertama-tama kita akan melipat origami menjadi bentuk segitiga diagonal ya, seperti ini. Oke, lalu ambil sisi sebelah sini, kita lipat. Ambil sisi satu lagi. Nah, bentuk seperti ini. Setelah origami yang orange kita lipat, kita akan melipat yang hijau, yang kecil, yang sudah dipotong ya dari construction paper. Kalau nggak ada construction paper nggak apa-apa, adik-adik boleh menggunakan origami yang warna hijau. Oke, kita lipat jadi dua dulu, lalu kita lipat ke tengah seperti ini, kemudian seperti ini, sisi satu lagi. Oke, kita akan membuat 3 ya adik-adik ya. Oke, satu lagi. Nah, selesai. Oke, nah adik-adik juga boleh menuliskan pokok-pokok doa yang ada di sini. Nah, seperti ini contohnya ya. Doa untuk keluargaku. Oke, kita letakkan di sini. Kalau adik-adik mau lebih rapi lagi, adik-adik boleh menambahkan double tip di sini ya, supaya lengket. Oke, seperti ini. Nah, lalu kita tempelkan matanya. Ini Mister sudah potong ya, potong kecil menjadi mata dari origami yang warna hitam. Menggunakan lem, tempel di sini. Satu lagi, tempel di sini. Jangan lupa mulutnya juga akan ditempel. Oke. Oh, sorry. Jadi boleh menambahinnya. Kita rapikan lagi.
sudah jadi. Selamat mencoba. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, Melody akan menghafalkan ayat hafalan minggu ini. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Terima kasih. God bless you all. Bye. Yakobus 5 ayat 16b. Doa yang benar bila dengan yakin didoakan sangat